Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Nurul Falahia dari Sosiologi 2019C NIM 19054056499. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori kritis dari salah satu mazhab Frankfurt, yaitu Erich Fromm, yakni konsep alienasi atau keterasingan pada manusia. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teori kritis konsep alienasi atau keterasingan pada manusia, terlebih dulu saya akan menjelaskan latar belakang dari salah satu anggota mazhab Frankfurt, yaitu Erich Fromm. Latar belakang dari salah satu anggota mazhab Frankfurt, yaitu Erich Fromm. Erich Fromm juga pemikir teori kritis alienasi atau keterasingan pada manusia. Erich Fromm lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 23 Maret 1900. Pendidikan yang pernah ditempuh oleh Erich Fromm. Erich Fromm pernah kuliah di Universitas Frankfurt dengan major jurisprudensi. Namun Erich Fromm hanya berkuliah selama 1 tahun. Kemudian Erich Fromm memutuskan untuk belajar sosiologi di Universitas Heidelberg. Ia belajar psikoanalisis di bawah pimpinan Friedrich Mann. Pada tahun 1930, Fromm bergabung dengan Frankfurt Institute for Social Research, yakni sebuah institut yang melahirkan mazhab Frankfurt. Tidak berhenti sampai di situ, Fromm juga mengembangkan ilmunya, yakni belajar psikoanalisis di Munich dan di Institut Psikoanalisis di Berlin. Erich Fromm dikenal dengan seorang psikologi dengan berbagai aliran, yaitu psikologi sosial, psikoanalisis, sosiologi, humanisme, sosialis, demokrat, dan filsuf berkebangsaan Jerman. Namun, Erich Fromm lebih memfokuskan pada satu aliran saja, yaitu aliran humanistik. Aliran humanistik merupakan aliran yang fokus pada kekuatan yang dimiliki oleh seseorang untuk berkembang. Pandangan Erich Fromm mengenai kehidupan pada masa modern saat ini, yakni kehidupan pada manusia, banyak dipengaruhi oleh pengalaman masa mudanya. Banyak sekali pengalaman-pengalaman kejadian yang terjadi pada masa lalu Erich Fromm yang dijadikan laboratorium hidup bagi observasi terhadap tingkah laku neurotis. Dari pengalaman-pengalaman dan kejadian yang terjadi inilah Fromm mengembangkan pemikirannya untuk memahami mengenai kodrat-kodrat manusia. Tidak lepas dari itu, Fromm juga menduga hal tersebut merupakan akibat kekuatan sosioekonomis, politik, dan juga historis. Faktor-faktor itulah menurut Fromm dapat mempengaruhi kodrat manusia. Erich Fromm juga salah satu tokoh dari mazhab Frankfurt yang terpengaruh oleh pemikiran Karl Marx. Setelah saya menjelaskan mengenai latar belakang dari salah satu mazhab Frankfurt, yaitu Erich Fromm, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemikiran dari Erich Fromm, yaitu konsep alienasi atau keterasingan pada manusia. Dalam buku yang berjudul Cinta dan Keterasingan dalam Masyarakat Modern, Pemikiran Kritis Erich Fromm yang ditulis oleh Martinus Setiawidodo, dalam buku tersebut menjelaskan mengenai alienasi atau keterasingan pada masyarakat modern. Alienasi yang terjadi pada masyarakat modern yaitu sebuah keadaan terkucil dari diri sendiri dan di lingkungannya, di mana keadaan tersebut dialami secara tidak sadar. Sebelum Erich Fromm, banyak tokoh-tokoh lain terdahulu seperti Karl Marx, Hegel, Ludwig yang lebih dulu menggagas mengenai alienasi atau keterasingan pada manusia. Yang pertama yaitu Hegel. Hegel mengidentikan keterasingan dengan kondisi manusia dan roh absolut dalam sebuah proses dialektika. Yang kedua, Ludwig.
Ludwig mendefinisikan keterasingan sebagai keadaan di mana manusia yang mempercayai adanya Tuhan, yakni keberadaan Tuhan sebagai proyeksi dari manusia. Yang ketiga yakni Karl Marx. Karl Marx mendefinisikan keterasingan sangat berhubungan dengan keadaan sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya yaitu alienasi atau keterasingan menurut Erich Fromm, yakni keadaan di mana manusia mengalami keterasingan dari aktivitas produksi, hasil produksi, diri sendiri, dan juga lingkungan sekitar. Manusia merasa asing dengan dirinya sendiri sebagai sosok terasing yang tidak mengalami dirinya sebagai pusat dari dunianya. Selanjutnya, Fromm juga menjelaskan bahwa alienasi atau keterasingan bukan hanya terjadi pada masyarakat modern saja, melainkan alienasi atau keterasingan yakni sebuah fenomena yang terjadi dalam rentang sejarah dan juga kebudayaan manusia yang cukup lama. Fromm menegaskan bahwa lahirnya masyarakat modern dimulai ketika adanya kekuasaan faktor-faktor fondal yang lenyap, yaitu lenyapnya otoritas irasional, yakni tak seorang pun yang dianggap lebih tinggi kedudukannya karena faktor kelahiran, hukum alam. Dengan hal tersebut, orang memiliki kedudukan yang sama dan manusia diberikan kebebasan untuk melakukan apapun. Bahkan tidak ada satu orang pun yang diperintahkan oleh suatu kebijakan kodrati. Dan berkembangnya produksi industri yang berpusat pada modal. Menurut Fromm, pada era modern membawa dampak yang tidak bisa dianggap remeh terhadap kehidupan, terutama pada eksistensi manusia. Fromm menyebutkan ada dua otoritas yang membelenggu secara tidak sadar. Fromm juga mengatakan bahwa pada masyarakat modern mengalami alienasi total. Fromm mengklasifikasikan otoritas pada abad ke-13, yakni otoritas rasional dan otoritas irasional. Fromm juga menggambarkan dua contoh yang saling berhubungan, yakni hubungan antara guru dengan murid, dan kedua yakni hubungan majikan dengan budak. Kedua contoh tersebut sangat jelas didasari pada superioritas seseorang terhadap orang lain. Contoh hubungan yang pertama yaitu antara guru dengan murid. Kepentingan guru dan murid terletak pada arus yang sama, yakni apabila murid pintar, guru merasakan kepuasan diri karena sudah bisa memajukan muridnya. Lain halnya dengan majikan dan budak. Majikan yang ingin mengeksploitasi buruh semaksimal mungkin, semakin banyak yang ia dapatkan dari buruh, semakin puas majikan terhadap buruh. Hubungan antar majikan dan budak ini merupakan hubungan yang bersifat negatif, sebab kepentingan pihak satu mengganggu pihak lainnya. Menurut Erich Fromm, alienasi pada masyarakat modern saat ini terdapat 4 bentuk alienasi. Yang pertama yaitu alienasi dalam proses produksi, yakni alienasi yang dialami oleh para pekerja, para manajer, dan pemilik perusahaan dalam menjalankan usahanya. Alienasi ini terjadi dalam dunia industri modern, yaitu di mana pekerjaan telah kehilangan dirinya menjadi atom ekonomi yang harus bekerja sesuai dengan perintah dari manajemen yang otomatis. Dengan kata lain, pekerja hanya menjadi tambahan pada mesin atau organisasi birokratis. Yang kedua, yakni alienasi dalam proses konsumsi, di mana tidak hanya pada proses produksi saja yang mengalami alienasi, pada proses konsumsi juga mengalami alienasi, yakni tindakan konsumsi yang seharusnya, di mana tindakan yang konkret dalam masyarakat modern tidak pernah terwujud. Yang terjadi sebaliknya, manusia mengonsumsi tanpa adanya keterkaitan terhadap objek yang dikonsumsi.
Manusia modern saat ini hidup di dunia benda, yakni di mana dengan dunia tersebut manusia tahu cara mengonsumsinya seperti makan, minum, serta menentukan barang yang disebut dengan belanja, namun tidak ditentukan oleh selera dan cita rasa dalam diri. Barang yang dikonsumsi dapat menciptakan fantasi atau kekayaan dan juga akan menimbulkan sifat konsumerisme. Pada zaman modern saat ini, manusia ketika memiliki uang akan membeli barang yang diinginkan secara berlebih tanpa tahu fungsi dari kegunaan barang tersebut, dan barang tersebut dibeli dengan harga yang mahal yang dijadikan ajang pamer. Dalam pandangan Fromm, pola konsumsi tersebut, yakni sifat kepuasan dalam diri manusia, tidak akan bisa tercapai, sehingga muncul keinginan-keinginan baru untuk terus mengonsumsi. Yang ketiga, yakni alienasi dalam hubungan dengan orang lain, yakni berdasarkan pada watak yang dimiliki masing-masing individu yang memiliki perbedaan. Watak tersebut memiliki hubungan antar dua abstraksi yang juga bersumber dari ciri individu yang dibawa oleh masyarakat. Yang ketiga, yakni alienasi dalam hubungan dengan orang lain, di mana terjadi alienasi tersebut berdasarkan pada watak yang dimiliki masing-masing individu yang memiliki perbedaan. Watak tersebut memiliki hubungan antar dua abstraksi yang juga bersumber dari ciri individu yang dibawa oleh masyarakat modern dari zaman Renaissance. Setiap manusia akan berhubungan dengan manusia lain yang ditandai dengan prinsip egotisme, yakni tiap orang untuk dirinya sendiri dan berada dalam suasana objektivitas, yakni menuju ke arah hubungan antar manusia yang menjadi bentuk hubungan antar manipulatif. Hubungan antar manipulatif yang tercipta bukan untuk mengembangkan kepribadian masing-masing anggota masyarakat dalam kebersamaan hidup, melainkan mengembangkan kepentingan masing-masing anggota masyarakat yang bersifat manipulatif, serta memunculkan kecenderungan untuk memunculkan penindasan terhadap sesama. Dengan demikian, yang dapat berkembang bukan hubungan kasih sayang, saling keterbukaan, toleransi, akan tetapi hubungan yang berkembang yakni hubungan permusuhan yang narkis dan ketertutupan. Yang keempat, yakni alienasi dalam hubungan diri sendiri, di mana manusia tidak mengenal jati dirinya, tidak mengetahui penghayatan akan dirinya sebagai agen yang aktif, dan juga tidak dapat mengembangkan kekuatan manusiawi yang ditentukan oleh aktivitas diri masing-masing individu. Fromm juga berpendapat bahwa faktor yang menyebabkan alienasi terutama pada masyarakat modern yakni lunturnya kesadaran manusia sebagai subjek dalam dunianya sendiri yang dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya yakni perkembangan pemikiran manusia di bidang teknologi yang semakin canggih dan semakin pesat, apalagi pada zaman sekarang. Dan banyak ditemui berlimpah ruahnya barang-barang dari komoditas yang menyebabkan karakter manusia modern menjadi lebih konsumtif. Selain itu, pemikiran ideologi manusia yang mengalami pergeseran keotonomian manusia sebagai subjek bagai dirinya sendiri. Modernitas yang sebelumnya dianggap sebagai kemajuan mutlak oleh Fromm, namun modernitas bukan hanya sebagai kemajuan yang memiliki sifat positif, tapi menjadi hal yang negatif. Menurut Erich Fromm, untuk dapat keluar dari alienasi atau keterasingan yang dialami oleh manusia, terutama pada manusia modern saat ini, yakni dengan adanya perubahan dari struktur masyarakat dan individu. Mengenai hal tersebut, Fromm memberikan solusi dengan membentuk masyarakat sosialisme komunitarian, yakni di mana keadaan masyarakat yang di antara individunya
terjalin hubungan yang dilandasi rasa cinta, yakni hubungan tersebut menuntut adanya sikap saling tolong-menolong, sikap saling menghargai, menghormati, toleransi, dan tidak memperalat satu sama lain. Menurut Fromm, dalam sosialisme komunitarian harus ada sebuah industri yang mana setiap karyawannya menjadi pemeran aktif serta bertanggung jawab, di mana pekerjaan menjadi menarik dan juga bermakna, di mana modal tidak memperalat karyawan, tetapi karyawan yang memperalat modal. Dalam masyarakat komunitarian, Fromm menghendaki sistem ekonomi industri menjadi lebih humanis. Namun, mengenai solusi yang ditawarkan oleh Erich Fromm, yakni membentuk masyarakat sosialisme komunitarian yang ditawarkan, menuai beberapa kritikan dari anggota Mazhab Frankfurt, salah satunya yakni Theodor Adorno. Beliau berpendapat bahwa Fromm tidak menyadari bahwa manusia juga memiliki sifat kebengisan dan sikap saling berperan seperti dalam karya Hobbes Leviathan. Manusia sejatinya bisa saling membunuh untuk dapat mempertahankan hidupnya masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Apabila terdapat salah kata, pengucapan, maupun penulisan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang saya sampaikan di video kali ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe Sosiologi Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.